Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 2213400033. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat learning journal mengenai urgensi, gaya, dan juga persiapan dalam public speaking. Sebelum kita memulai pembahasan yang dibahas oleh kelompok 5 pada pertemuan 7 kemarin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perwakilan-perwakilan teman saya yang menjadi public speaker di minggu kemarin. Yang pertama, dia melakukan public speaker dengan membahas isu-isu terkini, dan dia mencontohkan seorang public speaker yaitu sebagai seorang presenter berita. Dalam public speakingnya, dia menjelaskan berita-berita yang akan dia sampaikan, yaitu mengenai isu-isu yang sedang viral belakangan ini dibicarakan oleh para masyarakat. Dan isu tersebut mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berpendidikan. Yang pertama yaitu seorang PPDS anestesi yang melakukan pelecehan seksual kepada keluarga pasien, di mana dia menjelaskan bahwasannya ada seorang dokter yang merupakan PPDS dari universitas yang melakukan pelecehan seksual kepada keluarga pasien. Nah, dia menyampaikan beberapa berita mengenai hal tersebut, selain dari dokter PPDS yang melakukan pelecehan seksual. Nah, selanjutnya public speaker yang kedua membahas mengenai self-talk, di mana self-talk ini dilakukan oleh diri kita sendiri. Kita berbicara kepada diri kita sendiri dengan pembicaraan positif, sehingga kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Ketika kita melakukan self-talk dengan positif, yaitu dengan kata-kata yang dapat membangkitkan kepercayaan diri dan juga motivasi kepada diri kita, maka self-talk ini mampu mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Akan tetapi, ketika kita melakukan self-talk dengan negatif, seperti meremehkan diri kita sendiri, maka hal tersebut juga akan menurunkan kepercayaan diri kita dan juga motivasi kita. Selain itu, self-talk juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita, karena ketika kita mengapresiasi atau menghargai apa yang kita capai dengan berkata-kata yang positif, maka hal tersebut bisa membuat diri kita menjadi lebih sehat mental. Selanjutnya yaitu public speaker yang ketiga membahas mengenai pedofilia yang booming-boomingnya sedang dibicarakan. Nah, kenapa pedofilia menjadi hal yang booming-boomingnya dibicarakan oleh masyarakat? Karena pedofilia merupakan suatu ketertarikan seseorang kepada anak-anak yang masih pubertas atau di bawah umur, sehingga hal tersebut bisa mengganggu kesehatan mental anak-anak. Public speaker yang ketiga ini membahas pedofilia yang sedang maraknya dibicarakan, yaitu tentang seorang aktor dan juga aktris di Korea Selatan. Nah, pedofilia ini merupakan suatu perilaku gangguan kesehatan mental yang dapat membahayakan korbannya. Nah, di mana korbannya ini merupakan seorang anak di bawah umur. Nah, ketika seorang menjalin hubungan dengan seseorang yang di bawah umur, maka dia akan dapat melakukan grooming kepada anak tersebut. Nah, itu dia public speaker kita di pertemuan ke-7. Yang pertama itu sebagai presenter berita, dan yang kedua membahas mengenai public speaker yaitu tentang self-talk, dan yang ketiga membahas tentang pedofilia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi, gaya, dan juga persiapan yang ada di dalam public speaking. Kemampuan public speaking merupakan kemampuan yang sangat penting di dalam setiap aspek dan juga setiap bidangnya. Urgensi yang ada dalam public speaking yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Ketika seorang mampu melakukan public speaking dengan baik, dia mampu meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, sehingga dia bisa memperbaiki dan juga menampilkan public speaking dengan sangat baik. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita juga bisa meningkatkan atau memiliki komunikasi yang baik kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Selain kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kita juga mampu berinteraksi dengan orang lain.
ketika kita sudah mampu melakukan public speaking dengan percaya diri, maka kita juga mampu berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan karir dalam pekerjaan. Nah, ketika seorang sudah mampu melakukan public speaking dengan baik, dia juga bisa berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Dia mampu meningkatkan karirnya dalam pekerjaan. Nah, contohnya seperti seorang karyawan yang bisa melakukan public speaking atau melakukan presentasi dengan baik kepada atasannya, maka dia mampu dipromosikan atau mampu menaikkan jabatannya. Selanjutnya, yang kelima yaitu mampu meyakinkan dan juga mempengaruhi orang lain. Nah, seorang public speaker tentunya dapat mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain. Nah, kemampuan public speaker ini dalam mempengaruhi orang lain yaitu mempengaruhi dengan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi dan juga dapat Yang keenam yaitu dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi atau juga debat. Nah, ketika kita mampu melakukan public speaking, maka kita akan berpartisipasi aktif dalam sebuah diskusi atau juga debat. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh yaitu memiliki sifat kepemimpinan yang aktif. Nah, seorang public speaker tentunya dapat memimpin suatu organisasi atau lembaga. Nah, ketika seorang bisa melakukan public speaking dengan baik, dia memiliki rasa kepercayaan diri dan juga mampu berinteraksi dengan orang lain dan juga berkomunikasi baik dengan orang lain, maka akan muncul sifat kepemimpinannya. Itu dia urgensi-urgensi yang ada dalam public speaking. Nah, selanjutnya yaitu gaya dalam public speaking. Nah, ada beberapa gaya dalam melakukan public speaking. Nah, di dalam presentasi kelompok 5 kemarin ada 5 gaya yang dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu gaya cerita. Nah, di mana gaya cerita ini biasanya dilakukan ketika seorang melakukan public speaking dengan gaya bercerita, dia seperti menarasikan atau melakukan suatu pembicaraan yang berkaitan dengan cerita atau suatu kisah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada gaya visual, di mana gaya visual ini biasanya dilakukan oleh seorang public speaker dengan menggunakan bantuan alat seperti proyektor, halnya seperti ketika kita menonton film atau juga seperti melakukan public speaking dengan visual yaitu boneka. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada gaya bebas. Nah, gaya bebas ini bisa dilakukan oleh seorang public speaker. Dia bisa melakukan public speaking dengan gaya apapun. Seorang public speaker memilih gaya bebas. Nah, dia bisa melakukan gaya tersebut dengan bebas sesuai dengan tema dan juga materi yang akan dia sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya instruktur atau juga pelatihan. Nah, gaya ini biasanya dilakukan oleh seorang public speaker yang menyampaikan informasi atau public speakingnya kepada pelatihan seperti workshop atau juga pelatihan kepemimpinan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu gaya presentasi. Biasanya gaya ini banyak dilakukan oleh para mahasiswa karena gaya presentasi ini dilakukan dengan menjelaskan ataupun mendeskripsikan suatu materi yang dia sampaikan. Nah, itu dia gaya yang ada dalam public speaking. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan dalam public speaking. Nah, yang pertama yaitu pengenalan audiens. Seperti dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengenalan audiens. Nah, ketika seorang public speaker akan melakukan public speaking
speaking, dia harus mengetahui audiensnya. Ketika seorang public speaker akan melakukan public speaking, dia harus mengetahui atau mengenali audiensnya siapa. Maka dia mampu menyiapkan mentalnya dan juga materi yang akan dia sampaikan sesuai dengan audiensnya. Yang kedua yaitu mengorganisasikan materi. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, tentunya kita harus mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan. Seperti halnya kita mempersiapkan mental, materi yang akan kita sampaikan ini perlu kita siapkan. Nah, materi yang akan disampaikan dipersiapkan dengan sangat matang. Nah, selanjutnya yaitu ada mengenali tempat. Ketika seorang public speaker akan melakukan public speaking, maka dia juga harus bisa mempersiapkan tempat atau panggung yang akan ditempati untuk melakukan public speaking. Nah, di mana tempat tersebut dan juga bagaimana tempat tersebut diposisikan, seperti halnya pengaturan kursi, pengaturan sound system, atau juga pengaturan lainnya. Sehingga hal tersebut bisa dipersiapkan jauh-jauh hari dan public speaker ini bisa menguasai panggung atau menguasai tempat dengan sangat baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu penampilan fisik. Nah, selain kita menyiapkan materi, kita juga mengetahui audiens dan juga kita menguasai panggung, kita juga harus berpenampilan yang menarik. Audiens mampu memperhatikan kita ketika kita melakukan public speaking. Nah, tentunya audiens ini akan menilai kita atau melihat kita dari penampilan kita. Nah, jika penampilan kita menarik, rapih, dan juga bersih, maka audiens akan berpikir bahwa public speaker yang akan menyampaikan materinya ini sesuai dengan yang akan disampaikan. Nah, itu dia persiapan-persiapan yang ada dalam public speaking. Nah, itu dia pembahasan materi yang disampaikan oleh kelompok 5 kemarin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.